Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Audit Lingkungan. Pada video ketiga ini, dalam pertemuan yang kedua, kita masih membahas tentang aspek regulasi lingkungan yang berkaitan dalam bidang audit lingkungan. Pada video ini, kita akan berbicara tentang regulasi tentang audit lingkungan. Berbagai macam regulasi tersebut dibahas dalam pertemuan kali ini. Terkait dengan perjalanan hukum dari audit lingkungan sendiri, tentunya bukan hal yang baru pastinya. Banyak regulasi yang sudah dibahas terkait dengan audit lingkungan. Misalnya keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 42 tahun 1994 tentang pedoman umum pelaksanaan audit lingkungan yang tentunya sudah tidak berlaku karena sudah diganti dengan peraturan yang terbaru pada saat itu, yaitu Kepmen LH nomor 30 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan. Jadi, kata-kata diwajibkan, seperti yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, ini sudah muncul dalam Kepmen LH nomor 30 tahun 2001. Namun, Kepmen ini juga sudah tidak berlaku untuk saat ini, karena digantikan pada saat tahun 2010 dengan Permen LH nomor 17 tahun 2010 tentang audit lingkungan. Sama seperti dua Kepmen yang lain, Permen nomor 17 tahun 2010 ini juga tidak berlaku lagi karena sudah keluar peraturan yang lebih update, lebih rinci, dan harapannya dapat membawa sesuatu perubahan terhadap berbagai macam kegiatan audit lingkungan, yaitu Permen LH nomor 3 tahun 2013. Harapannya, para peserta kuliah audit lingkungan dapat memiliki dokumen peraturan lingkungan hidup ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terkait dengan kategori kriteria dari audit lingkungan itu sendiri. Seperti yang sudah dibicarakan pada pertemuan sebelumnya, audit lingkungan adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, audit lingkungan dilaksanakan pada taraf operasional. Sudah berjalan, kemudian baru dinilai ketaatan. Menteri Lingkungan Hidup mewajibkan audit lingkungan ini untuk yang pertama adalah usaha dan atau kegiatan tertentu yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup yang kita sudah bahas pada video atau pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah juga ikut mewajibkan jika ada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang seharusnya dia tidak wajib melaksanakan audit, tapi menjadi wajib untuk melaksanakan audit karena ditemukan ketidaktaatan terhadap peraturan perundangan. Misalnya, baku mutu tidak sesuai. Sudah beberapa kali dilaporkan, ternyata tidak juga sesuai. Berarti apa? Harus dilakukan audit. Wajib sifatnya. Audit lingkungan hidup sama seperti dokumen lingkungan hidup. Nah, dokumen lingkungan hidup itu sendiri meliputi berbagai macam hal. AMDAL, kemudian upaya kelola lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Kemudian ada SPPL, yang ketiganya sebenarnya sama, hanya dari taraf kegiatannya saja yang berbeda. Jadi AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL sebenarnya tujuannya adalah hal yang sama. Kemudian yang kedua adalah dokumen pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup atau DPPL. Kemudian ada juga terkait dengan studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup atau SEMDAL. Kemudian ada SEL, studi evaluasi lingkungan hidup,
mungkin dengan nama yang lain saat ini. Kemudian penyajian informasi lingkungan hidup, penyajian evaluasi lingkungan hidup, dokumen pengolahan lingkungan hidup, rencana pengolahan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan hidup atau RKL-RPL, dokumen evaluasi di lingkungan hidup atau DELH untuk kegiatan-kegiatan yang seharusnya wajib AMDAL, tapi kebetulan kegiatan ini sudah berjalan terlebih dahulu, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap lingkungan hidup. Begitu pula dengan dokumen pengolahan lingkungan hidup atau DPLH. Dokumen ini untuk menggantikan fungsi UKL-UPL karena kegiatan sudah berjalan dan ada pemakluman tertentu untuk kegiatan tersebut sehingga harus dilakukan pengelolaan lingkungan hidup lewat dokumen pengolahan lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah audit lingkungan. Jadi audit lingkungan adalah menjadi bagian dari dokumen lingkungan hidup. Penanggung jawab usaha wajib melaksanakan audit lingkungan. Dengan catatan, dia termasuk dalam kegiatan-kegiatan yang beresiko tinggi. Audit lingkungan akan dilakukan secara berkala. Apabila tidak melaksanakan, menteri dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga, namun biaya penugasan tersebut akan dibebankan kepada penanggung jawab usaha. Itu disampaikan dalam pasal 50 Undang-Undang 32 tahun 2009. Audit lingkungan pun sebenarnya tidak bebas dilakukan oleh siapapun. Audit lingkungan harus dilaksanakan oleh orang yang mempunyai kompetensi yang jelas terhadap bidang audit lingkungan. Jadi audit lingkungan dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup yang memiliki sertifikat kompetensi. Yang sertifikat kompetensi ini harus dijalani sedemikian rupa, prosesnya jelas, dan diakui legalitasnya secara negara. Penegasan yang lain yang disampaikan adalah jenis audit lingkungan itu ada dua jenis, ada sukarela dan diwajibkan. Diwajibkan tadi ada beberapa kategori yang beresiko tinggi sehingga dia menjadi wajib. Tim audit terdiri dari minimal 3 orang. 1 orang auditor utama sebagai ketua tim. 1 orang sebagai auditor lingkungan, yaitu sebagai anggota tim auditor. Kemudian yang terakhir adalah 1 orang lagi terkait dengan keahliannya yang terkait dengan bidang yang diaudit. Jadi minimal 3 orang. Tapi lebih dari itu sangat diperbolehkan. Makin banyak orang yang terlibat, tentunya bahasan menjadi lebih luas. Ruang lingkup menjadi lebih luas. Nah, pastinya ruang lingkup ini perlu dibatasi karena terkait dengan waktu dan pasti dengan biaya. Lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan mengeluarkan jangka waktu sertifikat selama 3 tahun. Artinya, seorang auditor tidak bisa bekerja sebagai auditor seumur hidup jika dia tidak melakukan register kembali terhadap sertifikat yang dia miliki. Penegasan batas untuk audit sukarela dengan yang diwajibkan diperintahkan oleh menteri. Jadi ini dibahas dalam Permen yang menyatakan tentang audit lingkungan. Namun yang perlu diingat adalah audit ini tidak menghapus sanksi administratif. Misalnya tadi ada ketidaktaatan terhadap lingkungan hidup sehingga kementerian akan menunjuk pihak lain untuk melakukan audit terhadap kegiatan tersebut. Proses penegakan hukumnya nanti yang akan berujung pada sanksi tidak dapat digantikan dengan proses audit yang dikerjakan. Terkait dengan jenis-jenis audit itu ada beberapa hal. Ada audit manajemen lingkungan, artinya secara umum, keseluruhan proses dari A hingga Z yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan. Itu diaudit. Kemudian ada audit pengendalian pencemaran air, khusus berbicara tentang air, baik itu air bersih maupun air limbah. Kemudian ada audit pengendalian pencemaran udara, terkait dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan udara. Ada pula audit dokumen lingkungan,
Misal, akan direncanakan suatu proyek dengan memanfaatkan berbagai macam tenaga ahli untuk membuat AMDAL. AMDAL-nya boleh diaudit kembali untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari penyusunan AMDAL itu sendiri. Kemudian ada audit pengolahan B3, ada audit pengelolaan limbah B3, audit energi, audit bahan material, atau audit air yang disampaikan di atas. Mungkin pembahasan yang di bawah ini lebih kepada bahan baku. Karena audit ini bermacam-macam, maka perlu diketahui atau dimaksimalkan berbagai macam regulasi yang berhubungan dengan audit itu sendiri. Jadi, kita butuh berbagai macam regulasi yang berkaitan dengan bidang audit. Misal, audit tentang air. Berarti kita harus tahu baku mutu air tersebut seperti apa. Baku mutu udara, baku mutu air limbah, baku mutu B3, baku mutu limbah B3, baku mutu energi, dan seterusnya. Jadi, audit lingkungan ini akan membutuhkan regulasi-regulasi yang lain yang sesuai dengan bidang audit yang dilakukan. Jadi, teman-teman semuanya, harapannya selain mempelajari regulasi tentang audit, juga harus banyak-banyak menabung, banyak-banyak menyimpan file-file yang berhubungan dengan berbagai macam regulasi, baik air, udara, limbah padat, limbah B3, energi, bahan, air, dan seterusnya, sehingga apa? Dapat membuat sistem yang lebih kompleks terhadap bagaimana belajar sistem audit lingkungan. Semoga materi ini dapat membawa manfaat bagi kita semuanya, dan sampai jumpa tentunya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.